Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, krisis di negara bagian Arakan di Burma, demam musik Korea pop melanda anak muda Skandinavia. Anda bersama saya, Besti Siregar, dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Setelah sepekan terjadi kekerasan antara kelompok Muslim Rohingya dengan Buddha Arakan di bagian barat Burma, ribuan rumah dibakar dan lebih 100 orang tewas. PBB memperkirakan 26.500 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat kekerasan ini. Ini termasuk 4.000 orang yang pergi dengan kapal menuju ibu kota negara bagian Sitwe. Situasi di negara bagian Arakan masih tegang, di mana satu kelompok menyalahkan kelompok lainnya sebagai penyebab makin parahnya krisis. Ketegangan ini memicu kemarahan dunia internasional. Beberapa waktu lalu, PBB memperingatkan kalau ini bisa mengancam proses reformasi di Burma. Helen Reagan mencari tahu lebih lanjut untuk Asia Calling. Di Rumah Sakit Umum Sitwe, Sentar Aung terbaring karena luka-luka. Lehernya terluka. Putranya menggambarkan bagaimana mereka diserang orang-orang yang dia sebut sebagai Muslim Rohingya. Seorang pria lain menunjukkan lukanya dan mengatakan ia dikejar dan juga ditusuk dengan tombak. Aksi kekerasan meluas ke beberapa kota lain di negara bagian itu. Pria Arakan ini dibawa dengan perahu ke rumah sakit. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan puluhan ribu orang terpaksa meninggalkan rumahnya karena kekerasan ini. Ini termasuk 4.000 orang yang melarikan diri dengan perahu. Warga Kiak Piu ini mengatakan serombongan orang Arakan menyerang belasan rumah etnis Rohingya dan memaksa ratusan keluarga melarikan diri. Ia pun melarikan diri dengan perahu. Pemerintah memperkirakan hampir 3.000 rumah dihancurkan di seluruh negara bagian Arakan selama bulan Oktober. Tentara sudah meningkatkan keamanan dengan menerapkan jam malam. Juga mereka dilaporkan membunuh beberapa orang dalam baku tembak terbuka dengan penduduk, termasuk seorang pria di Pulau Ramre. Badan Urusan Pengungsi PBB menghimbau agar ketenangan bisa diciptakan di kawasan itu dan mendesak akses terhadap ribuan pengungsi. It's clearly urgent that law and order be restored so that violence can be prevented and so that access is facilitated for aid to be delivered to those in need. Aksi kekerasan ini dimulai Juni lalu saat seorang perempuan Buddha diduga diperkosa dan dibunuh 3 pria Muslim. Ini memicu serangkaian serangan balasan. Para korban selamat kerusuhan itu mengatakan mereka takut aksi kekerasan bakal terus terjadi. Di kota Merauke, Bardu 50 tahun kehilangan semuanya. General tak kuliah sih mesti bayar, tapi general mungkin anu bawa, tapi bayar tak kuliah macam.
Di atas reruntuhan rumahnya, seorang perempuan Rohingya sedang mengais-ngais puing mencari barang-barang miliknya yang tersisa. Desa Arakan ini juga dibakar. Setelah kerusuhan pecah pada Juni itu, pemerintah Burma membentuk komisi investigasi untuk menyelidiki krisis Arakan. The key issue here is that once blood is spilled in these conflicts, then reconciliation is always difficult, especially the conflict, the clashes are still very fresh, still ongoing right now. So it will take time, and I think first step is that you can, in addition to the security and provision of assistance to the refugees, the most important thing now is to try to get people from both sides to meet and talk. Orang Muslim Rohingya dan Buddha Arakan saling menyalahkan satu sama lain terkait kekerasan itu. Bentuk dialog apapun yang dilakukan saat ini tampaknya bakal sia-sia. PBB mengingatkan pertumpahan darah ini bisa membahayakan reformasi demokrasi di Burma. ASEAN telah meminta bantuan internasional bagi kedua pihak yang bersiteru. Laporan ini disusun Helen Regan untuk Asia Calling.